Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan matematika teknik kali ini kita akan membahas tentang bilangan kompleks. Sebelum kita mengenal bilangan kompleks lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu yang disebut dengan bilangan imajiner. Kalau kita dulu belajar di SMA tentang suatu persamaan kuadrat ya, persamaan kuadrat itu bentuknya AX kuadrat. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ya, ini kita telah pelajari di SMA ya. Nah, nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut dapat dicari menggunakan rumus ABC. Nah, jadi kalau ada persamaan kuadrat, ya kita kan waktu SMA disuruh mencari faktornya atau akar-akarnya ya. Nah, akar-akarnya sendiri kan nilai X-nya. Nah, nilai X-nya itu berapa? Nah, salah satu caranya itu kita bisa memfaktorkan ya, dulu di SMA ya kita diajar memfaktorkan atau dengan cara ada yang dinamakan dengan rumus ABC atau kita sebut dalam bahasa Inggris quadratic formula. Nah, apa itu rumus ABC? Yaitu X12 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Nah, B-nya itu dari persamaannya ya, ABC-nya kita dapat dari persamaan kuadratnya. Nah, misalkan saya di sini punya contoh. Ada persamaan kuadrat X kuadrat min 2X plus 2 sama dengan 0. Kalau ini kita faktorkan, ya itu kita tidak bisa mendapatkan faktornya. Nah, bisanya hanya menggunakan rumus ABC. Jadi ada beberapa persamaan kuadrat yang tidak bisa dicari akar-akarnya menggunakan faktor. Nah, sehingga kita terpaksa harus menggunakan rumus ABC. Coba kita masukkan ke rumus ABC. Nah, min B kuadrat. Min B kuadrat. B-nya kan min 2 ya. Oh, maaf, min B. B-nya min 2 berarti min 2 plus minus akar dari B kuadrat. Berarti min 2 kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. 4 kali 1, koefisien X kuadrat ya 1, kemudian C-nya 2. Per 2 dikali A. A-nya 1. Setelah kita hitung min kali min plus minus akar dari min 2 kuadrat 4. Min 4 kali 1 kali 2 yaitu min 8 per 2. Nah, kita hitung lagi 2 plus minus akar dari 4 kurangi 8 min 4 per 2. Nah, di sini kita lihat, nah yang perlu kita jadikan yang perlu kita tandai di sini ya. Di sini ada akar min 4. Nah, akar min 4 ini tidak memiliki akar kuadrat gitu ya. Yang kita tahu dulu kalau di SD ya adanya akar 4. Akar 4 itu berapa? 2. Akar 9 berapa? 3. Nah, kalau akar min 4 ini berapa gitu kan ya? Ini tidak ada. Begitu juga dengan akar bilangan negatif yang lainnya, misalnya akar min 1, akar min 9 dan yang lainnya. Nah, untuk memecahkan masalah seperti ini, nah kita akan belajar tentang bilangan imajiner. Bilangan imajiner. Nah, bilangan imajiner itu dilambangkan dengan huruf I kecil atau J. Nah, di sini nanti kita sepakat untuk seterusnya kita akan menggunakan huruf I kecil ya. Kemudian, apa itu definisi dari I? Nah, sama dengan akar dari negatif 1. Nah, jadi kita bisa lambangkan akar dari negatif 1 itu dengan I. Nah, itu disebut dengan bilangan imajiner. Karena dia tidak memiliki akar tadi ya, bilangan negatif. Gitu ya, jadi disebut dengan imajiner. Dengan pengertian bahwa, nah, kalau I ini kita kuadratkan ya, I kuadrat sama dengan berarti akar min 1 kita kuadratkan. Nah, suatu bilangan yang di dalam akar ya, yang ada akarnya gitu ya, gampangannya kalau kita kuadratkan itu berarti kita tinggal menghilangkan akarnya saja. Berarti kalau akar min 1 kita kuadratkan itu sama dengan min 1. Nah, gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan bilangan imajiner. I sama dengan akar min 1. Kalau kita kuadratkan ya, I kuadrat itu berarti sama dengan min 1. Setelah kita tadi dapatkan pengertian bilangan imajiner, yaitu apa tadi? I sama dengan akar negatif 1. Nah, kita kembali tadi ke soal kita yang pertama ya, ke contoh kita yang pertama, kita tadi dapatkan ada bilangan akar negatif 4.
Nah, akar negatif 4 ini bisa kita ubah menjadi bilangan imajiner. Ya, kita gunakan, kita munculkan negatif 1 di dalam akar ya. Min 4 itu sama aja dengan min 4 dikali min 1 gitu ya. Oh maaf, min 4 dikali min 1. Nah, nggak pakai min ya. 4 dikali min 1 supaya bisa menghasilkan akar negatif 4. Kemudian akar 4 sendiri, nah ini kan bisa kita pisah juga. Ya, akar 4 dikali akar negatif 1. Akar 4 sendiri berapa? 2. Sedangkan akar negatif 1 kita tadi punya definisi akar negatif 1 itu sama dengan I. Berarti ini bisa kita ubah menjadi 2I. Gitu ya. Sehingga akar-akar persamaan kuadrat yang kita hitung tadi dicontoh ya menggunakan rumus ABC yang mana kita dapatkan X1 2-nya sama dengan 2 plus minus akar min 4 per 2. Berarti ini kita ubah ya, kita ubah akar min 4-nya menjadi 2 plus minus 2i gitu ya. 2i per 2. Oke, seperti itu. Berarti ini bisa kita sederhanakan lagi ya, bisa kita sederhanakan lagi menjadi, karena ini sama-sama bisa dibagi 2 ya. Nah, ini sama-sama bisa dibagi 2, 2 bagi 2, 2 bagi 2. Berarti bisa kita sederhanakan lagi 1 plus minus I gitu ya, karena kita bagi 2. Nah, seperti itu. Selanjutnya kalau sudah, nah di sini ada pangkat dari bilangan imajiner. Ya, jadi kita akan memperdalam lagi bilangan imajiner ya. Yang tadi kita tahu I sama dengan akar negatif 1. Nah, kalau kita kuadratkan berarti kita nanti ini mangkatkan. Oke, kita satu-satu dulu ya. I kuadrat tadi berapa? Berarti tinggal kita kuadratkan aja ya. Akar min 1 kuadrat berarti sama dengan akarnya hilang ya. Kalau dikuadratkan berarti negatif 1. Selanjutnya bagaimana kalau kita pangkat 3, I pangkat 3. Nah, I pangkat 3 itu bisa kita jabarkan dulu biar lebih mudah. Nah, karena I pangkat 3 itu sama saja seperti I pangkat 2 dikali I, ya kan? I pangkat 2 dikali I. Nah, seperti ini. Nah, sedangkan I pangkat 2 tadi kita sudah dapat kalau I pangkat 2 adalah negatif 1. Berarti negatif 1 dikali I. Berarti berapa? Tinggal dikali aja. Min I. Oke. Selanjutnya kalau kita pangkatkan 4. Nah, dari yang sudah kita dapatkan tadi ya. Kalau pangkat 4 kita ambil dari mana? Bebas ya, bisa ambil dari I pangkat 3 atau I pangkat 2. Kalau dari I pangkat 2 berarti kan I pangkat 2 diapakan? Dikuadratkan. Ya, I pangkat 2 dikuadratkan. Nah, I kuadrat tadi kita dapat negatif 1. Berarti negatif 1 dikuadratkan. Berapa? 1. Nah, dan seterusnya ini kita bisa hitung sampai I pangkat berapapun ya. Nah, dari pola ini ya, kita bisa simpulkan kalau I pangkat 4 kali N ini bilangan berapapun ya, bilangan bulat, bilangan asli, itu sama dengan 1. Maksudnya apa? Ketika dia kelipatan 4 pangkatnya ini ya, ketika pangkatnya kelipatan 4, 4 kali 1, 4 kali 2. Kalau 4 kali 1 kan I pangkat 4 ya. I pangkat 4. Kalau I 4 kali 2 berarti I pangkat 8. Kemudian I pangkat berapa lagi nih kira-kira? Kelipatan 4. 8 tambah 4, 12. Ya, dan seterusnya. Nah, ini pasti nanti hasilnya itu 1. Ini pasti hasilnya 1. Jadi nanti kalau kalian menemukan I pangkat berapapun, ketika pangkatnya adalah kelipatan 4, berarti pasti hasilnya 1. Seperti itu ya. Selanjutnya, nah coba kita latihan soal ya. Nah, contoh. Di sini ada soal akar dari negatif 16. Nah, tadi seperti yang pangkat akar negatif 4 tadi ya, kita ubah dulu. Kita sederhanakan dulu. Ini berarti min 16 itu berapa? Yang salah satu bilangannya bisa diakarkan ya. 16 kali negatif 1. Nah, berarti akar 16 itu sendiri 4. 4 kali negatif 1 ya, berarti sama dengan 4 negatif 1 tadi apa? I. Ya, berarti akar min 16 itu adalah 4i.
Selanjutnya, soal nomor 2. Akar negatif 3. Nah, akar negatif 3 sama ya caranya. Kita ubah berarti 3 dikali negatif 1. Gitu ya, berarti, nah, sekarang kita lihat. Nah, di sini ya, ini kan sama aja akar 3 dikali akar negatif 1. Akar 3 tidak bisa diakarkan, berarti tetap saja biarkan dalam bentuk akar. Berarti akar negatif 1 saja yang kita ubah. Berarti akar 3i. Gitu ya. Selanjutnya soal nomor 3. Akar negatif 2 dikali akar negatif 8. Nah, akar negatif 2 itu sama aja sebenarnya akar 2 kali min 1 gitu kan ya. Akar 2 kali akar min 1. Nah, kalau akar min 8 kan juga gitu ya. Akar 8 dikali akar min 1. Nah, ini sama seperti nomor 2 tadi. Dia tidak bisa, akar 2 tidak bisa diakarkan, akar 8 juga tidak bisa diakarkan. Berarti pasti hasilnya sama, kurang lebih sama seperti nomor 2 tadi. Tinggal kita ambil akarnya tanpa bilangan negatif, berarti berapa? Akar 2i gitu ya, langsung gitu ya. Kemudian dikali akar 8i. Kalau sudah gimana? Mana lagi yang bisa dikalikan? Nah, yang bisa dikalikan, nah akar 2 kali akar 8 ini kan bisa dikalikan. Ya, sama-sama di dalam akar berarti dia akar 2 kali 8, itu akar 6, akar 16. Kemudian, I kali I, nah ini I kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa hitung ya. Kita bisa hitung, akar 16 berapa? 4. Kemudian I kuadrat, nah I kuadrat kita lihat lagi yang tadi yang sudah kita hitung, I kuadrat itu sama dengan negatif 1. Nah, akar I kuadrat itu ada negatif 1, berarti sama aja 4 kali negatif 1. Berarti hasilnya negatif 4. Selanjutnya, nomor 4. I pangkat 8. Nah, I pangkat 8 ini, nah kalian pasti sudah harus langsung tahu, karena pangkatnya ini adalah kelipatan 4 ya. 8 ini kan 2 kali 4. Nah, karena dia kelipatan 4, nah tadi kita pakai bentuk tadi ya. Berarti pasti hasilnya 1 gitu ya. Itu kalau kalian sudah hafal. Kalau tidak, berarti kalian harus membuktikan. Coba ya, kita sederhanakan. Pangkat 8 ini bisa kita sederhanakan jadi I pangkat 2. Ya, I pangkat 2 atau I pangkat 4 boleh. Ya, I pangkat 2 dipangkatkan 4. Nah, itu juga bisa ya. I pangkat 2 tadi berapa? Min 1. Min 1 pangkat 4. Nah, bilangan min 1 pangkat 4 ya. Bilangan negatif kalau dipangkatkan bilangan genap itu pasti hasilnya positif gitu ya. 1 pangkat 4 sama halnya dengan seperti itu, berarti ini pasti hasilnya 1. Atau kalian bisa pakai cara dibalik. I pangkat 4 dipangkatkan 2. Ya, I pangkat 4 kita dapat hasil 1. 1 pangkat 2 hasilnya 1. Sama saja ya. Oke, selanjutnya soal nomor 5, I pangkat 10. Nah, caranya sama, kita sederhanakan pangkatnya. Ini kira-kira gimana? Kita harus bisa manipulasi. Coba 10. 10 itu jadi berapa? Jadi, tadi kita punya I pangkat 8 ya. Berarti gimana? Nah, I pangkat 8 ditambah 2. Ini ya. Benar ya, I pangkat 8 tambah 2. Ya, 10 kan ya, karena tadi kita sudah punya I pangkat 8. Nah, kalau ada pangkat dijumlahkan, itu berarti sama saja gimana? Kalau ada pangkat dijumlahkan, itu berarti kita bisa ubah bentuk I pangkat 8 dikali I pangkat 2. Gitu ya. Oke, I pangkat 8 tadi kita sudah punya berapa? 1. I pangkat 2. Nah, I pangkat 2 itu negatif 1. Berarti hasilnya berapa? Hasilnya 1 kali negatif 1, min 1. Oke? Nah, setelah tadi kita membahas bagaimana itu bilangan imajiner ya, karena bilangan imajiner nanti ini akan kita gunakan di bilangan kompleks ya. Kalau kalian sudah paham tentang bilangan imajiner, nah kita akan memasuki bilangan kompleks. Oke, yang pertama kalian harus tahu dari bilangan kompleks itu sendiri, yaitu lambangnya. Ya, jadi bagaimana lambang bilangan kompleks? Lambang bilangan kompleks itu adalah
biasa kita lambangkan dengan huruf Z. Ya, Z sama dengan X ditambah YI atau Y kali I. Atau bisa kita tulis Z sama dengan X, Y ya di dalam kurung seperti ini. Nah, biasanya itu sering dipakai yang sebelah kiri, yang Z sama dengan X plus YI. Itu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ada soal yang juga menggunakan Z sama dengan X, Y. Oke, pengertian dari lambang ini sendiri adalah, ya, jadi X-nya itu adalah bagian real dari Z. Apa maksudnya? X itu adalah bilangan real, jadi dia bagian real, yang mana bagian real itu adalah bagian dari bilangan kompleks yang tidak ada I-nya, yang tidak mengandung I. Coba kalau kita lihat X plus YI, ya yang ada I-nya kan yang Y, yang Y gitu ya. Jadi X itu disebut dengan re Z. Re itu maksudnya dari kata real ya. Re dalam kurung Z. Berarti dia adalah bagian real dari bilangan Z itu sendiri. Nah, selanjutnya Y-nya itu apa? Y adalah im Z, atau kita definisikan dengan bagian imajiner dari bilangan Z. Nah, berarti kalau bilangan imajiner, ya, bagian imajiner itu yang kita lihat apa? Koefisien dari I-nya. Ya, koefisien dari I. Y adalah koefisien dari I. Oke, nah, bagian real dan bagian imajiner ini boleh saja 0 ya, jadi dia boleh 0. Kemudian coba ya kita masuk ke contoh. Nah, misalkan di sini saya punya bilangan kompleks Z sama dengan 2 plus 5I. Nah, kita coba tentukan bagian realnya mana dan bagian imajinernya mana. Oke, real Z-nya yang mana kira-kira? Bilangan real itu adalah bagian yang tidak mengandung I. Berarti yang mana kira-kira? Ya, yang 2 ya. Oke, selanjutnya im Z adalah koefisien dari I-nya. Nah, koefisien dari I, 5I, berarti koefisiennya berapa, Li? 5. Oke, contoh selanjutnya Z sama dengan 2. Nah, kalau soal seperti ini, kira-kira 2 ini bagian realnya atau bagian imajinernya, gitu ya. Oke, sebelumnya kita ubah dulu ya, kalau ada Z sama dengan 2 ini, kita ubah dulu ke bentuk bakunya ya, ke lambang bakunya X plus YI. Oke, berarti ini bisa kita ubah ke 2 plus, karena tidak ada koefisien I, berarti pasti koefisien I-nya adalah 0. 2 plus 0I. Otomatis bagian realnya atau X-nya itu adalah yang 2. Ya, dan bagian imajinernya pasti 0. Oke, seperti itu ya. Jadi boleh 0. X atau Y-nya itu boleh 0. Selanjutnya nomor 3. Nah, nomor 3 ini Z sama dengan 3I. Berarti yang 0 apanya? Yang 0 adalah bagian, apa kira-kira? Real ya. 0 ditambah 3I. Berarti bagian realnya atau X-nya itu 0. Bagian imajinernya atau IZ-nya itu adalah koefisien dari I, yaitu 3. Nah, selanjutnya contoh nomor 4 ya. Diketahui Z sama dengan 3xi ditambah 4y min 3. Jika re Z tadi apa? Real dari Z ya, itu sama dengan 6. Dan im Z, imajiner ya, bagian imajiner dari Z itu sama dengan 9. Tentukan nilai X dan Y. Maksudnya X dan Y yang mana? X dan Y yang di sini. Gitu ya. Jadi kita gunakan konsep yang tadi. Ya, kalau bagian real itu adalah bagian yang tidak mengandung I gitu ya. Kemudian bagian imajiner adalah bagian yang apa? Yang adalah koefisien dari I. Berarti kita tentukan dulu real Z-nya ya. Kita diketahui real Z itu sama dengan 6. Nah, real itu yang tidak mengandung I. Berarti yang mana? Oke, ini ya. 4Y min 3 ini tidak mengandung I. Berarti dia adalah real Z. Ya. Nah, berarti kita turunkan di sini ya, 4Y min 3 sama dengan 6. Nah, dari sini kita bisa pindah ruas ya. 4Y sama dengan 6 ditambah 3 sama dengan berapa? 9. Kemudian Y berarti sama dengan 9 per 4. Oke. Nah, kemudian sekarang yang imajiner. Im Z itu diketahui sama dengan 9.
Nah, sedangkan bagian imajiner itu adalah bagian yang koefisien dari I-nya. Berarti 3X ini adalah IM Z. Ya, IM Z-nya adalah 3X. Berarti 3X sama dengan 9, X sama dengan 9 bagi 3, yaitu berapa? 3. Oke. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah konjugat. Konjugat ya, konjugat dari bilangan kompleks. Atau kita sebut dengan kompleks sekawan. Apa itu konjugat atau kompleks sekawan gitu ya? Jika kita telah tahu ya bentuk dari bilangan kompleks itu adalah Z sama dengan X plus YI atau bisa kita ubah ke X, Y, maka konjugatnya dari Z adalah, nah ini definisinya ya, dia dilambangkan dengan huruf Z kemudian diberi garis di atasnya sama dengan X min YI atau X, min Y. Nah, apa yang berbeda kira-kira dari bilangan kompleksnya? Nah, kalau bilangan kompleksnya itu positif ya, atau penjumlahan X plus YI, berarti tinggal kita ubah aja plus ini jadi min. Ya, tandanya kita rubah. Yang dirubah itu adalah yang Y-nya, atau koefisien dari I-nya. Oke, ya. X-nya tandanya tetap, dari positif tetap positif. Nah, yang Y-nya ini dari positif jadi negatif. Nah, apakah berlaku sebaliknya? Iya. Jadi, kalau misalkan Y-nya ini negatif, berarti konjugatnya itu positif. Ya, jadi sebaliknya. Yang berubah hanya tandanya dari Y, atau tanda dari imajinernya. Oke, langsung masuk ke contoh. Nah, di sini saya punya bilangan kompleks Z sama dengan 3 plus 4I. Berarti konjugatnya itu kita tinggal mengubah tanda dari X-nya apa Y-nya? Y-nya ya. Berarti 3-nya tetap karena ini bagian real. Kemudian plus 4I ini jadi kurangi 4I ya. Tanda dari Y-nya berubah. Selanjutnya Z sama dengan min 2 min 5I. Oke, konjugatnya berarti karena min 2 ini adalah real, berarti tetap min 2. Selanjutnya yang bagian imajinernya itu yang kita ubah tandanya. Di sini karena min 5i, berarti kalau min jadi plus 5i. Oke, mudah-mudahan mudah difahami ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah operasi aljabar bilangan kompleks ya. Jadi nanti kalau kita membahas tentang operasi aljabar, pastinya nanti ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian ya. Itu sudah di mana-mana operasi aljabar seperti itu ya, gitu ya. Jadi kita akan belajar tentang operasi aljabar bilangan kompleks. Operasi yang pertama akan kita bahas yaitu kesamaan dua bilangan kompleks. Nah, berarti kalau kita punya dua bilangan kompleks, nah misalkan Z1 sama dengan X1 plus Y1I dan Z2 itu sama dengan X2 plus Y2I. Maka berlaku Z1 sama dengan Z2 jika dan hanya jika X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Gitu ya. Maksudnya apa? Bilangan realnya itu ya sama dengan bilangan real, kemudian bilangan bagian imajinernya juga sama dengan bagian imajinernya. Oke, langsung kita masuk ke contoh. Nah, di sini misalkan saya punya jika A plus BI itu sama dengan 6 min 3I. Tentukan nilai A dan B-nya. Nah, kita lihat di sini. Nah, berarti yang A-nya itu kan dia bilangan real ya, bagian real. Berarti kita lihat yang di luas kanan juga, mana bagian realnya. Karena ini A bagian real, berarti kita lihat mana bagian real, yaitu 6. Berarti bisa kita simpulkan A sama dengan 6. Kemudian B-nya kira-kira yang mana? B itu adalah bagian imajiner, karena dia koefisien dari I. Berarti B sama dengan mana yang koefisien dari I dari ruas kanan, yaitu min 3. Berarti B sama dengan min 3. Paham ya maksudnya? Maksud dari definisi kesamaan dua bilangan kompleks. Selanjutnya, contoh kedua, tentukan nilai X dan Y yang memenuhi persamaan X ditambah YI kuadrat
sama dengan 2i. Nah, ini perlu kita hitung ya kalau ada soal seperti ini. Tetap konsepnya bagian realnya sama dengan bagian realnya dan bagian imajinernya itu sama dengan bagian imajiner. Nah, kalau kita lihat di soal ini kita ada tanda kuadrat ya. Berarti kalau ada kuadrat, sedangkan konsepnya tadi kan tidak ada kuadrat di ruas kiri dan ruas kanan. Berarti kalau ada kuadrat harus kita selesaikan dulu kuadratnya. X plus YI kuadrat sama dengan 2i. Oke, X plus YI kuadrat itu kita bisa gunakan rumus A plus B kuadrat ya. A plus B kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat ya. Sudah kalian pelajari di SMA. Berarti ini X plus YI kuadrat itu sama dengan X kuadrat plus 2XY 2XYI, maaf ya. 2XYI plus YI kuadrat gitu ya. YI dikuadratkan. Ruas kanannya tetap yaitu 2i. Selanjutnya, nah ini kita lihat lagi mana yang bisa kita selesaikan. X kuadrat plus 2XYI plus ini kalau ada seperti ini YI kuadrat bisa kita jabarkan, berarti Y kuadrat I kuadrat sama dengan 2i. Oke, selanjutnya I kuadrat sendiri kita tahu ya apa itu I kuadrat. I kuadrat sama dengan negatif 1 dikuadratkan, berarti berapa hasilnya ya? Negatif 1. Berarti persamaan yang ruas kiri ini berubah, berarti X kuadrat plus 2XYI. Nah, karena ini negatif 1, ya I kuadrat sendiri kan negatif 1. Ya kan? Negatif 1 berarti tandanya ini berubah. Min Y kuadrat sama dengan 2I. Kalau sudah seperti ini, nah kita baru kumpulkan. Mana yang mengandung I, mana yang tidak mengandung I. Nah, kita jejer. X kuadrat tidak mengandung I. Mana lagi yang tidak mengandung I? Oh, ini min Y kuadrat. Nah, berarti ini adalah bagian realnya. Kita kasih kurung. Kemudian yang ada I-nya itu adalah yang 2XYI. 2XY I-nya saya keluarkan ya, biar lebih mudah. Selanjutnya, nah, kita lihat, nah, baru kita samakan mana bagian realnya, mana bagian imajinernya. Itu ya, bagian real dari yang ruas kiri itu adalah, gitu ya, bagian realnya adalah X kuadrat min Y kuadrat. Sama dengan bagian real dari ruas kanan. Bagian real dari ruas kanan ada enggak? Tidak ada, berarti apa? 0 ya. 0. Selanjutnya berarti ini kalau kita pindah ruas, X kuadrat min Y kuadrat itu kan berarti Y-nya yang positif ya. Y kuadrat min X kuadrat. Ini juga sama dengan 0. Gitu ya. Jadi walaupun dibalik-balik, ini sama dengan 0. Atau gini kan. X kuadrat itu kita pindah ruas Y-nya sama dengan Y kuadrat. Sama-sama kuadrat, berarti kita bisa simpulkan apa? Kita bisa simpulkan kalau X sama dengan Y. Oke, selanjutnya bagian imajinernya. Bagian imajinernya yaitu yang 2X YI itu sama dengan 2I. Gitu ya, atau I-nya tidak perlu kita tulis, tidak apa-apa. Bisa langsung ya. Berarti 2XY itu sama dengan 2. Nah, kita tadi peroleh, nah XY ini ya, 2 bisa kita bagi 2. 2-nya pindah ruas, berarti XY-nya sama dengan 1. Kalau XY-nya sama dengan 1, nah kita substitusi, kita tadi punya X sama dengan Y. Itu ya, X sama dengan Y. Nah, ini kita substitusi ke sini. Ya, X-nya itu sama dengan Y. Kita substitusi. Nah, kita substitusi ke sini ya, X sama dengan Y. Berarti ini sama aja karena X-nya sama dengan Y, Y-nya sama dengan X, berarti ini kan sama aja kayak X kali X. Ya, atau X kuadrat. Atau X kuadrat. Berarti X kuadrat sama dengan 1. Berarti X-nya berapa? X-nya sama dengan akar 1. Akar 1 berapa? 1. Karena X-nya 1, otomatis ini juga sama dengan Y. Berarti, nah, Y-nya, itu apakah cuma akar 1 itu cuma 1? Nah, tidak ya. Akar 1 itu bisa plus minus.
Ya, akar 1 itu plus minus 1. Maksudnya apa? 1 kuadrat itu 1. Min 1 kuadrat itu juga 1. Jadi kalau akar 1 itu ya plus minus 1 gitu ya. Berarti di sini kesimpulannya nilai X-nya itu sama dengan Y. Bisa 1 atau X sama dengan Y itu sama dengan min 1. Oke, selesai contoh nomor 2. Selanjutnya kalau tadi kita sudah operasi aljabar yang pertama sudah kita bahas, yaitu kesamaan dua bilangan kompleks. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang paling mainstream ya, ada penjumlahan pastinya ya, penjumlahan, nanti pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, kita bahas dulu mulai penjumlahan. Jika ada dua bilangan kompleks Z1 sama Z2 ya, yang ini definisinya Z1 sama dengan X1 plus Y1I, dan Z2 sama dengan X2 plus Y2I, maka berlaku kalau kita jumlahkan gitu ya. Z1 ditambah Z2 berarti kita menjumlahkan bagian real dengan bagian real, X1 ditambah X2 ya, real ditambah real, kemudian ditambah karena penjumlahan, Y1 ditambah Y2, berarti bagian imajinernya dijumlahkan dengan bagian imajinernya. I-nya cuma 1 ya, karena tidak kita kalikan. Oke, selanjutnya bagaimana kalau kita pengurangan? Nah, kurang lebih sama. Kalau Z1 dikurangi Z2, berarti realnya yang kita kurangi, ya. Realnya kita kurangi ditambah imajinernya juga kita kurangi, Y1 min Y2. Mudah ya. Selanjutnya bagaimana kalau perkalian? Kalau perkalian berarti kan Z1 kali Z2. Nah, ini kita kalikan. Nah, baru ya kita jejer. X1 plus Y1I, ya ini Z1. Kemudian kita kalikan dengan X2 plus Y2I. Nah, kalau ada perkalian seperti ini sama seperti materi matematika SMA, ya. Berarti kita kalikan pelangi aja. Atau kalikan air mancur istilahnya, distribusi. X1 kali X2, kemudian X1 kali Y2I, kemudian Y1I kali X2, kemudian selanjutnya Y1I dikali Y2I. Seperti itu saja ya, jadi simpel ya. Nanti kita tinggal menyederhanakan hasil yang kita peroleh. Selanjutnya ada pembagian. Nah, pembagian berarti Z1 dibagi Z2. Nah, ini yang sedikit berbeda dari pembagian di aljabar biasa ya. Kita lihat di sini Z1 itu kan X1 plus Y1I. Kemudian Z2 itu X2 plus Y2I. Untuk membagikan bilangan kompleks ya, kita harus mengalikan, ya ini kita tulis ulang. Ya, kita tulis ulang. Kita kalikan dengan konjugat dari penyebutnya. Ya. Jadi cara membagi pembagian bilangan kompleks yaitu dengan cara kita mengalikan pembagian tersebut dengan konjugat dari penyebutnya atau pembaginya. Karena di sini pembaginya yaitu Z2 yang mana X2 plus Y2I, berarti kita kalikan dengan X2 min Y2I per X2 min Y2I. Atau kalau kita ingat-ingat dulu ya di SMA itu kali sekawan. Ya, konjugat tadi kan juga disebut dengan apa? Konjugat juga disebut dengan kompleks sekawan. Nah, ini berarti sama aja kita mengalihkan dengan sekawannya penyebut. Kemudian setelah ini ya seperti tadi ya, kita kalikan pelangi aja. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti tinggal kita kalikan distribusi seperti ini. Ya, kita kalikan distributif. Nah, ini juga gitu penyebutnya. X2 kali X2, X2 kali I. Nah, nanti kita peroleh hasilnya sampai ke bentuk yang paling sederhana. Oke, langsung masuk ke contoh. Nah, di sini misalkan saya punya dua bilangan kompleks, Z1 sama dengan 2 min 3I, dan Z2 sama dengan min 5 plus I. Tentukan Z1 ditambah Z2, kemudian Z1 dikurangi Z2, Z1 kali Z2, dan Z1 per Z2. Oke, berarti kita hitung dulu yang Z1 plus Z2. Oke, Z1 plus Z2. Oke, berarti tinggal kita jumlahkan saja. Kita tulis ulang 2 min 3I ditambah min 5 plus I. Yang bisa dijumlahkan adalah bagian yang sama, bagian real dengan yang bagian real, bagian imajiner dengan bagian imajiner. Berarti bisanya 2 min 5 ya.
2 min 5 ditambah yang imajiner itu min 3 sama 1 ya. Min 3 plus 1 I. Berarti 2 min 5 itu min 3 plus min 3 tambah 1 berapa? Min 2 ya. Min 2I. Berarti ini negatif. Min 2I. Min 2I. Selanjutnya kalau sudah kita yang pengurangan. Oke, Z1 dikurangi Z2. Nah, 2 dikurangi 3I dikurangi min 5 plus I. Oke, yang bisa dikurangi sama-sama bilangan real berarti 2 dikurangi min 5. Gitu ya. Plus min 3 dikurangi 1. Iya, jangan lupa. 2 min 5 berarti 2 ditambah 5 itu 7. Ditambah min 3 min 1 min 4. Nah, salah lagi ya, negatif. Min 4I. Oke, mudah ya untuk penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya, nah di sini agak menantang yaitu perkalian. Z1 kali Z2. Berarti ini kita tulis ulang tanpa tanda ya karena dikalikan. Oke, kenapa saya tulis negatif di sini? 2 dikurangi 3I dikali ya, langsung min 5 ditambah I. Berarti kita kalikan pelangi distributif ya. 2 kali min 5. Berapa? Min 10. Selanjutnya 2 kali I. 2 kali I itu 2I. Plus ya. Selanjutnya min 3 kali min 5. Min 3I kali min 5. Ditambah 3 kali 5 itu berapa? 15I. Selanjutnya kalau sudah 15I. Benar ya? Oke. Selanjutnya mana lagi yang belum? Kali min 3 dikali I. Min 3 kali I, berarti min 3I kali I, maaf ya. Min 3I dikali I. Berarti min 3I kuadrat ya. Min 3I kuadrat. Kita sederhanakan aja langsung min 3I kuadrat. Min 3I kuadrat. Oke, di sini mana yang bisa kita jumlahkan? Kita jumlahkan. Min 10 sendirian ya, jadi tidak ada temannya. Kemudian, nah ini 2I ditambah 15I. Berapa? 17I. Selanjutnya min 3I kuadrat. I kuadrat tadi, ayo jangan lupa I kuadrat itu sama dengan akar negatif. Oh, salah. I kuadrat sama dengan negatif 1 ya, akarnya dihilangkan. Jadi gini ya, kuadrat sama dengan negatif 1. Berarti ini min 3 kali min 1. Berapa hasilnya? Min 10 plus 17I min 3 kali min 1 plus 4. Berarti ini sama dengan min 10 tambah 4 min 6 plus 17I. Oke, gitu ya cara mengalikan. Jadi kita gunakan konsep distributif atau kali sekawan. Oh, maaf, ada yang salah ya. Min 3 kali min 1 itu berapa? Min 3 kali min 1 plus 3 ya. Berarti min 10 tambah 3 min 7. Nah, ini hasilnya. Oke, tinggal apa? Pembagian. Z1 per Z2. Oke, kita tulis dulu Z1-nya tadi 2 min 3I. Z2-nya min 5 plus I. Nah, tadi bagaimana cara membagi? Yaitu dengan cara apa tadi? Udah masih ingat? Mengalihkan dengan sekawan penyebutnya. Atau konjugat dari penyebut. Penyebutnya adalah min 5 plus I. Berarti konjugatnya berapa? Min 5 min I. Per sama ya, min 5 min I. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita kalikan biasa saja ya. Kalikan seperti perkalian tadi ya. 2 kali I, 2 kali min 5. Nah, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, ini juga gitu. Min 5. Terus min 1 kali N. Nah, gitu ya. Oke, tinggal kita tulis saja hasilnya.
2 kali min 5 itu min 10. Kemudian 2 kali min I min 2I. Selanjutnya min 3I kali min 5 berarti plus 15I. Kemudian min 3I kali min I yaitu plus 3I kuadrat. Oke, kemudian penyebutnya min 5 kali min 5 berarti min 5 kali min 5 25. Min 5 kali min I berarti plus 5I. Kemudian I kali min 5 min 5I, ya benar ya. I kali min I berarti min I kuadrat. Selanjutnya kita sederhanakan yang bisa disederhanakan lagi, yaitu pembilangan jadi gimana ini? Pembilangnya min 10 bisa dijumlahkan dengan, gak ada ya, min 10. Oh ya, jangan lupa ya, I kuadrat itu tadi apa? Min 1. Ini juga ada I kuadrat. Ya, min 1. Berarti min 10, min 3 ya, ini kan min 1. Min 1, ini juga min 1. Min 10, min 3, berarti sama dengan min 13. Kemudian min 2I ditambah 15I plus 13I. Penyebutnya 25. 25 ini min ketemu min 1 kali min plus 1 ya, berarti 26. 26, kemudian 5I dikurangi 5I 0. Nah, sudah ya. Berarti ini bisa kita pisah, min 13 per 26 ditambah 13 per 26I. 13 per 26 itu min setengah. Ya, kita sederhanakan plus setengah I. Nah, gitu ya. Inilah hasil akhirnya. Jadi bentuklah paling sederhana ya. Oke, demikian contoh dari operasi aljabar bilangan kompleks ya. Mudah-mudahan mudah difahami. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, jadi setiap operasi aljabar itu pasti ada sifat-sifat yang bisa memudahkan kita dalam perhitungan ya. Di sini ada sifat-sifat operasi aljabar bilangan kompleks ya, ada sifat komutatif. Maksudnya komutatif itu kalau dibalik itu sama. Ya, Z1 tambah Z2 itu sama aja kayak Z2 tambah Z1. Nah, ini berlaku untuk perkalian juga. Z1 kali Z2 itu sama dengan Z2 kali Z1. Asosiatif itu adalah pengelompokan. Berarti ini maksudnya Z1 tambah Z2 itu kan satu kelompok karena dalam kurung. Ditambah Z3. Nah, itu bisa kita ganti kelompoknya. Ya, kita pindah ke belakang, berarti Z1 ditambah, nah baru Z2 tambah Z3. Berlaku juga untuk perkalian ya, Z1 kali Z2 kali Z3, nah ini kurungnya juga pindah ke belakang. Distributif itu berarti kita mendistributifkan atau apa tadi, perkalian pelangi. Z1 dikali Z2 plus Z3 itu bisa kita kalikan pelangi Z1 kali Z2, kemudian Z1 kali Z3. Oke, selanjutnya sifat-sifat operasi aljabar konjugat bilangan kompleks. Nah, sekarang konjugatnya ya. Konjugatnya. Nah, jika Z bilangan kompleks, maka, nah ini maksudnya nomor 1 ini Z konjugat, terus dikonjugatkan lagi gitu ya. Jadi ada bilangan kompleks Z. Terus dikonjugatkan, konjugat lagi itu berarti balik lagi sama dengan Z itu sendiri. Selanjutnya, sifat kedua, Z ditambah Z konjugatnya. Itu sama aja kayak 2 dikali bagian real dari Z-nya. Gitu ya. Berarti sama dengan 2 dikali real bagian Z-nya. Atau bagian real tadi kan kita simbolkan dengan X ya. Atau bisa kita ubah mungkin jadi 2X. Kemudian nomor 3, Z dikurangi Z konjugat. Itu sama saja dengan 2 dikali bagian imajinernya kali I. Gitu ya. Berarti bisa kita sederhanakan 2I Y. Kemudian sifat keempat, Z dikali Z konjugatnya itu sama dengan bagian realnya kuadrat ditambah bagian imajinernya dikuadratkan. Berarti ini bisa kita sederhanakan X kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian ada sifat lain, jika Z1 dan Z2 adalah bilangan kompleks, maka Z1 ditambah Z2
dikonjugatkan ya, jadi dijumlahkan dulu baru dikonjugatkan, itu sama saja hasilnya dengan Z1 konjugat ditambah Z2 konjugat. Selanjutnya begitu juga dengan pengurangan. Ya, sama, perkalian pun sama. Nah, dan ini juga berlaku untuk pembagian. Nah, jadi sama. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bilangan kompleks tapi disajikan secara geometri atau grafis, yang mana pasti ada hubungannya dengan menggambar, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, bilangan kompleks secara geometri itu adalah bilangan kompleks ya. Bilangan kompleks yang kita tahu pada bentuk pertama yaitu Z sama dengan X plus YI atau IY, sama aja YI atau IY, dapat dinyatakan sebagai sebuah titik. Ya, titik pada bidang kartesian atau bidang koordinat kartesius. Yang mana kalau titik itu kan bentuknya ada tanda kurung terus koma gitu ya, berarti X, Y. Berarti Z sama dengan X plus Y itu bisa kita sajikan dalam bentuk titik dengan X, Y. Kemudian bidang kartesian ini, bidang kartesian itu kan yang biasa ya, bidang sumbu X, sumbu Y. Nah, kalau di bilangan kompleks itu disebut dengan bidang kompleks ya. Bidang kompleks atau diagram Agrand. Nah, jadi nanti mungkin ada soal yang menyebutkan bidang kompleks atau ada soal juga yang menyebutkan diagram Agrand, itu sama saja. Bentuknya gimana? Bentuknya ya bidang koordinat kartesius, ada X, ada Y. Ada sumbu X, ada sumbu Y, kemudian bilangan kompleksnya di mana? Bilangan kompleksnya itu adalah seperti ini. Jadi dia ada garis terus sebuah titik. Ya, sebuah titik. Nah, kemudian panjang garisnya ini disebut dengan resultan. Nah, ini ya sumbu X-nya. Sumbu X-nya itu mewakili sumbu realnya. Ya, kalau kita belajar tadi ya, X itu kan adalah bagian real. Makanya dia di sini sumbu X-nya itu juga adalah sumbu real yang mana satuannya satu satuan. Kemudian sumbu Y-nya, karena Y itu adalah bagian imajiner, berarti sumbu Y adalah sumbu imajiner. Yang mana satuannya I. Berarti I, 2I, 3I, dan seterusnya. Kemudian 0 ini adalah titik 0,0. R ini tadi adalah panjang bilangan kompleks Z. Nah, karena panjang, ya karena ini garis kan pasti mempunyai panjang. Rumusnya adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi nanti X-nya itu berapa dikuadratkan ditambah Y kuadrat di dalam akar. Oke, theta itu adalah sudut di antara sumbu real Z, real ya, sumbu real yang positif aja ini ya. Jadi yang di kuadran 1 dengan Z-nya, bilangan Z-nya atau R ini. Itu ya. Kita masuk ke contoh. Gambarkan bilangan kompleks Z1 sama dengan I plus 3I dan Z2 3 min 2I pada suatu bidang kompleks atau diagram Agrand. Nah, yang pertama kita gambarkan dulu yang Z1. Z1 tadi apa? Z1 itu sama dengan I plus 3I. Oke. Nah, ini kita bentuk dulu ke dalam titik. Berarti kalau titiknya kan X, Y. Sama aja ini X-nya kan 1, berarti Y-nya 3. 1,3. Nah, baru kita gambarkan ke koordinat kartesius. Ya, koordinat kartesius untuk memudahkan. Nah, sama saja kita menggambarkan titik di koordinat kartesius, kita hubungkan 1 di X-nya, berarti ini ya. Kemudian 3 di sumbu Y-nya. Nah, kita tarik garis. Berarti ketemunya di mana ini? Ketemunya di sini. Nah, kemudian kita tarik garis seperti ini. Dari 0,0 ke titik yang kita tentukan tadi. Nah, berarti disinilah bilangan kompleks Z1 sama dengan 1 plus 3I. Selanjutnya, yang kedua Z2 itu sama dengan 3 min 2I. Nah, sama, berarti ini kita nyatakan dalam bentuk titik dulu, 3, Y-nya negatif ya, berarti 3, min 2.
Nah, kita letakkan 3, min 2 ini ada di mana? 3-nya X, Y-nya min 2. Tarik garis lurus. Ya, berarti titiknya ada di sini. Kemudian kita buat garis dari 0,0 ke titik yang kita tentukan tadi. Nah, berarti ini adalah bilangan kompleks Z2. Z2-nya tadi apa? 3 min 2i. Oke, udah ya. Cara menggambarnya sama seperti menggambar dalam koordinat kartesius. Selanjutnya, kalau tadi kita menggambarkan satu-satu ya, menggambarkan satu-satu bilangan kompleks pada koordinat kartesius. Nah, penggambaran ini juga berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan. Ya, misalkan di sini saya punya soal diketahui Z1-nya sama ya seperti soal yang tadi, Z1 dan Z2-nya persis. Nah, sekarang kita disuruh menggambarkan bilangan kompleks penjumlahannya, yaitu Z1 ditambah Z2, kemudian dan pengurangannya, Z1 dikurangi Z2 pada suatu bidang kompleks. Nah, kita jumlahkan dulu untuk lebih mudahnya. Z1 kita jumlahkan dulu dengan Z2. Z1, oke, maaf pakai pen beda warna ya. Z1 ditambah Z2, cara menjumlahkannya sama seperti tadi, berarti 1 ditambah 3i kita jumlahkan dengan 3 min 2i. Yang bisa dijumlahkan adalah real dengan real, imajiner dengan imajiner. 1 tambah 3 berarti 4 ya. 3 dikurangi 2, 1i. Atau i saja. Tidak perlu kita tulis satunya. Selanjutnya kita gambarkan dalam koordinat kartesius. 4 plus i itu kalau kita nyatakan dalam titik berarti 4,1. Nah, sekarang kita gambarkan dulu Z1-nya, nanti akan kita lihat apa perbedaannya ya. Z1 tadi ini sama dengan 1,3, kemudian Z2 itu sama dengan 3, min 2. 3, min 2 kita gambarkan titiknya masing-masing dulu. 1,3 itu letaknya di sini. Ya, kemudian 3, min 2 letaknya di sini. Dan ini masing-masing membentuk suatu vektor ya, suatu vektor dari 0,0. Sama seperti tadi ya, kita menggambarnya. Nah, ini Z1, ini Z2. Kemudian, di mana gambar dari Z1 ditambah Z2, yaitu titik 4,1. 4,1 ada di sini. Ya, 4,1 berarti vektornya, vektor hasilnya atau resultannya, kurang lurus. Vektor resultannya itu adalah, nah ini. Berarti dari titik 0,0 ke titik hasilnya tadi. Nah, kalau kita lihat, ternyata bentuk ini membentuk apa? Membentuk jajar genjang. Nah, jadi penjumlahan bilangan kompleks pada diagram Agran ya atau bidang kartesius itu sama saja kita menjumlahkan dua buah vektor secara grafis ya di sini menggunakan metode jajar genjang gitu ya, itu maksudnya. Oke, sekarang yang pengurangan kita lihat apakah juga membentuk jajar genjang gitu ya. Oke, dengan soal yang sama tadi sekarang kita bahas yang pengurangan. Pengurangan berarti Z1 dikurangi Z2. 1 plus 3i dikurangi 3 min 2i. Oke, nah Z1 min Z2, kalau kita ambil konsep penjumlahan, itu kan sama saja dengan Z1 ditambah negatif dari Z2. Ya kan? Nah, atau kalau ini kita jabarkan gitu ya, ini kan karena ada tanda negatif, bisa kita masukkan. Ya, berarti 1 plus 3i itu dikurangi, ditambah negatifnya kita masukkan, berarti min 3, min kali min plus 2i. Nah, ini maksudnya. Ya, jadi dia itu pengurangan itu adalah penjumlahan dengan negatif dari bilangan bulat, negatif dari bilangan kompleks itu sendiri. Nah, tinggal kita hitung, 1 dikurangi 3 itu min 2, 3 ditambah 2 itu 5. Nah, berarti ini ya hasil dari pengurangannya. Berarti ini kalau kita jadikan titik min 2,5.
Nah, coba kita gambarkan. Nah, gambarnya itu nanti kita gambar Z1 terus min Z2, bukan Z2 lagi ya, karena dia adalah penjumlahan dari bilangan negatif kompleksnya. Gitu ya. Oke, yang pertama kita letakkan dulu Z1-nya ya. Z1 ini sama dengan titiknya tadi 1,3. Nah, kemudian yang gambar yang kedua itu min Z2. Min Z2-nya tadi yang mana? Min Z2 itu yang ini. Ya, berarti min 3,2. Oke, kita letakkan titiknya masing-masing. 1,3 sama seperti tadi ya dari sini. Kemudian membentuk vektor. Selanjutnya min 3,2. Nah, dari sini. Ini juga membentuk suatu vektor. Nah, kemudian hasil pengurangannya ada di mana? Nah, ini kan tadi Z1, ini min Z2. Hasil pengurangannya apakah juga membentuk, ini kan karena penjumlahan juga, pastinya harus membentuk jajar genjang. Oke, coba kita lihat titik min 2,5. Min 2,5 ada di sini. Ya, saya beli warna biru biar berbeda hasilnya. Oke, anggap saja ini lurus. Nah, apakah ini membentuk jajar genjang? Coba kita hubungkan. Nah, dan dia ternyata juga membentuk jajar genjang ya. Berarti konsepnya bagaimana? Penjumlahan dua buah vektor, penjumlahan dua bilangan kompleks secara geometri itu sama saja dengan menjumlahkan dua vektor gitu ya. Oke. Nah, selesai ya. Jadi kalau digambarkan seperti itu. Selanjutnya yang akan kita bahas di bilangan kompleks secara geometri ini ada yang dinamakan dengan bentuk polar bilangan kompleks. Ya, jadi bilangan kompleks itu selain dinyatakan dengan lambang pada dasarnya ya tadi x plus y atau titik x, y juga bisa dilambangkan dengan bentuk polar. Bagaimana bentuk polarnya dari suatu bilangan kompleks? Nah, dapat dilihat bahwa ya theta adalah sudut yang dibentuk oleh Z dengan sumbu real positif. Ya, gambarnya kan seperti ini tadi ya. Nah, theta ini ya, itu adalah sudut yang dibentuk oleh sumbu real positif dengan Z-nya tadi. Nah, dari bentuk ini kita fokus ke segitiga. Ya, segitiga yang ini, yang ada sudutnya. Saya tebali lagi biar jelas ya, jadi segitiganya yang ini. Ya, segitiganya ini adalah segitiga siku-siku. Nah, kalau segitiga siku-siku kita punya apa aja? Ada perbandingan sin, ada perbandingan cos, perbandingan sin, dan perbandingan tan. Nah, cos itu adalah samping per miring. Nah, sampingnya sudut. Nah, sampingnya kan di sini. Ini depan, miringnya itu R. Depannya itu apa? Depan adalah tingginya ini kan, tingginya sebesar Y. Ini berarti Y. Sampingnya itu di sumbu X, berarti ini X. Oke. Cos theta, cos itu kan samping per miring. Sampingnya X, berarti miringnya itu R, X per R. Nah, dari bentuk ini, dari bentuk cos theta sama dengan X per R, kita bisa mendapatkan R-nya, ya, berarti R-nya itu sama dengan berapa? Sama dengan, oh maaf, X-nya, kok R-nya ya? X-nya, kita butuh X-nya. Ya, karena yang kita butuhkan X-nya ya. Bilangan kompleks itu X plus YI, berarti X-nya. X-nya berarti kan R-nya harus pindah ruas ke ruas kiri. Ya, R-nya harus pindah ruas ke ruas kiri, karena ini dibagi jadi dikali. Berarti X sama dengan R kali cos theta. Gitu ya. Nah, ini yang kita peroleh pertama. Selanjutnya, sin theta itu sama dengan depan per miring, berarti Y per R. Ya, dari bentuk sin theta sama dengan Y per R, kita akan mencari Y-nya. Berarti Y-nya sama dengan R-nya juga pindah ruas, berarti R kali sin theta. Ini akan kita pakai selanjutnya.
Kemudian tan theta itu sama dengan desa, berarti Y per X. Nah, kita butuh tetanya nanti ya. Nah, tetanya sendiri, tetanya itu adalah arkes dari tan Y per X. Oke, kalau tan theta sama dengan Y per X, berarti tetanya atau sudutnya itu berapa? Arkes dari tan Y per X. Nah, selanjutnya kita lihat apa fungsi yang kita dapatkan dari sini. Nah, itu bentuk polarnya yang akan kita dapatkan. Kita tadi sudah punya X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Nah, bentuk polar dari bilangan kompleks Z, yang mana kita tahu tadi bentuk dasarnya adalah Z sama dengan X plus YI. Nah, sekarang tinggal kita ubah aja, karena kita sudah punya X-nya itu apa, Y-nya itu apa. X-nya itu kita sudah definisikan tadi sama dengan R cos theta, berarti X ini kita rubah jadi R cos theta. Selanjutnya, Y-nya juga kita rubah. Y-nya sama dengan R sin theta. Jangan lupa ada I-nya. Karena kedua suku ada R-nya, R-nya bisa kita keluarkan. Ya, R-nya bisa kita keluarkan, berarti cos theta plus I sin theta. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah bentuk polar, yang mana yang disebut dengan bentuk polar dari Z, itu yang terakhir ini ya. R kali cos theta ditambah I sin theta. Nah, itulah bentuk polarnya. Selanjutnya, bagaimana dengan bentuk polar dari konjugat? Nah, dari konjugatnya atau konjugat dari bilangan kompleks Z, konjugat dari bilangan kompleks Z X plus YI itu sama dengan X min YI. Ya tidak ya? Benar ya? Sama saja, X-nya kita rubah jadi R cos theta, min Y-nya R sin theta, I. Kalau sudah, karena kedua ruas sama-sama mengandung R, R-nya kita keluarkan. Berarti cos theta min I sin theta. Nah, I-nya taruh depan ya. I sin theta. Nah, biar bagus ya. I sin theta. Nah, inilah bentuk polar dari konjugat bilangan kompleks. Nah, gampang ya. Jadi, asal mulanya tadi dari gambar diagram Agran tadi ya, kita mendapatkan bentuk polar dari bilangan kompleks Z. Selanjutnya, ada juga bentuk eksponensialnya. Ya, jadi ada bentuk polar, ada bentuk eksponensial dari suatu bilangan kompleks. Nah, ada yang dinamakan dengan rumus Euler. Rumus Euler itu adalah E pangkat I theta sama dengan cos theta plus I sin theta. Ya. Nah, ini adalah rumus Euler. Nah, cos theta plus I sin theta ternyata mirip ya dengan tadi bentuk polar bilangan kompleks. Nah, sehingga bentuk polar yang sudah kita dapatkan tadi, ya, bentuk polar yang sudah kita dapatkan bisa diubah ke bentuk eksponennya. Nah, bagaimana mengubahnya? Nah, sekarang yang Z dulu ya. Z tadi kita sudah dapatkan bentuk polarnya, yaitu R sama dengan Z sama dengan R dikali cos theta plus I sin theta. Nah, cos theta plus I sin theta itu ternyata adalah E, menurut rumus Euler adalah E pangkat I theta. Nah, berarti yang ini bisa kita ubah. Nah, R-nya tetap ya, R-nya tetap dalam kurung. Nah, ini yang kita rubah. Ya, kita ubah sesuai rumusnya tadi. E pangkat I theta. Ya, atau kita lepas kurungnya jadi R dikali E pangkat I theta. Nah, ini adalah bentuk eksponensial dari bilangan kompleks Z. Selanjutnya, bentuk eksponensial dari bilangan konjugat. Ya, bilangan kompleks konjugatnya. Ya, tadi kita punya Z konjugat itu sama dengan R dikali cos theta dikurangi I sin theta. Ya. Nah, karena ini negatif, berbeda dengan rumus Euler yang positif. Nah, berarti gimana? Kita ubah, kita rekayasa ya, biar dia jadi positif. Gimana caranya? Nah, kita pakai konsep geometri ya. Kita pakai konsep geometri. Nah, R cos theta, ya, cos theta ini sama maknanya dengan cos min theta. Ya.
Jadi kalau di trigonometri itu cos theta itu sama dengan nilainya dengan cos negatif theta. Ya, berarti sudutnya kalau positif atau negatif itu nilainya sama untuk cos. Selanjutnya di sini. Nah, kalau sin theta bagaimana? Nah, di sini kan negatif ya. Kalau sin theta bagaimana? Sin theta, min sin theta. Nah, kita punya yang kedua. Ini yang pertama tadi ya. Sekarang kalau sin min theta itu sama maknanya dengan min sin theta. Ini ya. Nah, sedangkan kita di sini punya min i sin theta. I-nya bisa kita kebelakangkan ya. Min sin theta i. Nah, min sin theta itu bisa kita ubah ke jadi positif tapi tetanya yang negatif. Berarti gini maksudnya. Plus i-nya tetap kemudian sin min theta. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya. Kita ubah jadi bentuknya seperti ini. Nah, karena tandanya sudah plus, nah tinggal kita ikuti rumus Euler-nya. Karena tetanya negatif, berarti rumus Euler-nya juga berubah jadi I pangkat negatif theta gitu kan ya aslinya ya, karena tetanya negatif. Nah, karena ini bisa dikali berarti R E negatif I theta. Nah, itu ya. Berarti bentuk eksponensial dari Z konjugat itu kita sebenarnya tinggal nambahi aja dari yang tadi Z itu positif gitu ya, pangkatnya positif, ini jadi negatif gitu. Oke. Setelah ini kita akan bahas contoh soal biar lebih paham. Oke, contoh dari bentuk polar dan eksponensial bilangan kompleks. Nyatakan bilangan kompleks Z sama dengan akar 3 ditambah I dalam bentuk polar dan bentuk eksponen. Oke, nah bentuk polar tadi dari bilangan kompleks Z itu gimana tadi? Z sama dengan R dikali cos theta plus I sin theta. Ya, kemudian bentuk eksponennya tadi gimana? Z sama dengan R dikali E pangkat I theta. Nah, ternyata di sini dari kedua bentuk ini kita membutuhkan apa? Membutuhkan R. Nah, berarti kita harus mencari R dulu. Ya, kita harus mencari R yang pertama. Nah, R tadi apa? R adalah panjang dari bilangan kompleks ya. Yang mana rumusnya tadi apa? R itu sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Berarti kita harus tahu dulu mana X-nya, mana Y-nya. X itu adalah bagian dari bagian realnya ya, kemudian Y adalah bagian kompleksnya, bagian imajinernya, maaf. Berarti X-nya itu sama dengan akar 3. Kemudian Y-nya itu bagian imajiner, berarti koefisien dari I, 1 kan ya. Selanjutnya kita dari sini bisa kita dapatkan kalau R-nya itu sama dengan akar, berarti akar dari akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Akar 3 kuadrat itu berapa? 3. Maksudnya selanjutnya ditambah 1 kuadrat itu 1. Berarti akar 4. R-nya berarti sama dengan 2. Selanjutnya R sudah ketemu. Nah, berarti kita butuh apa lagi? Butuh yang namanya theta. Ya, di sini ada theta, di sini kita juga butuh theta. Theta itu kita dapatkan dari tan, ya. Jadi bukan cos atau sin, tapi dari tan. Karena kenapa kok dari tan? Karena di sini kita hanya punya X dan Y. Atau dari R juga bisa ya, X per R. Oke, kita coba aja ya. X-nya kita sudah dapatkan, X sama dengan akar 3, Y-nya 1, R-nya berapa? R-nya sama dengan 2. Oke, nah kalau kita pakai sin, coba ya, pakai sin. Sin theta, tadi apa? Sin theta itu demi. Demi tadi itu adalah Y per R. Ya, Y per R. Benar ya, demi Y per R. Kan tadi segitiganya seperti ini ya. Ini R, ini theta, yang atas ini Y, ini R. Berarti benar ya, ini X. Berarti sin-nya itu demi Y per R, benar ya. Selanjutnya Y-nya tadi 1, R-nya 2.
setengah. Nah, karena sin theta itu sama dengan setengah, berarti theta itu kan sudut. Sin berapa yang sama dengan setengah? Nah, berapa yuk? Sin berapa yang sama dengan setengah? Yaitu sin 30, gitu kan ya, 30 derajat. Nah, tapi 30 derajat ini kita ubah ke bentuk radian. Radian itu berarti pi per berapa? Pi sendiri kan dia 180 derajat. Nah, pi per berapa? Berarti 180 dibagi berapa supaya hasilnya 30? Pi per berapa? Bagi 6. Ya, berarti tetanya pi per 6. Coba kalau kita pakai cos, bisa nggak ya? Pasti bisa. Cos itu adalah samping per miring, berarti X per R. X-nya itu akar 3. Benar ya? Akar 3. Kemudian R-nya itu 2. Atau ini bisa kita tulis setengah akar 3. Cos berapa? Ya, sudutnya ini berapa yang sama dengan setengah akar 3 cosnya, gitu kan ya. Cos setengah akar 3 itu juga sama ternyata ya, 30 derajat. Berarti pi per 6. Nah, karena kita sudah dapatkan semuanya, X, Y, R, tetanya juga sudah kita dapatkan, berarti langsung bisa kita ubah ke bentuk polar dan eksponennya. Oke, bentuk polarnya ya, yang polar dulu. Berarti Z sama dengan, tinggal kita ikuti rumusnya, R-nya tadi 2, dikali cos theta. Tetanya berapa? Pi per 6, ditambah I sin theta. Tetanya juga pi per 6. Oke, polar selesai. Selanjutnya setelah polar, ada apa lagi? Ada eksponen. Eksponen. Eksponennya itu berarti Z sama dengan R dikali E pangkat I theta. R-nya juga 2. E tetap kita tulis E. Kemudian I. Tetanya berapa? Tetanya pi per 6. Nah, sudah selesai. Ya, jadi mengubah bilangan kompleks bentuk biasa ke bentuk polar dan bentuk eksponen tidaklah susah ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu pembahasan pada pertemuan kita kali ini, yaitu tentang apa tadi? Bilangan kompleks, yang mana bilangan kompleks sendiri dapat dinyatakan ke dalam 4 bentuk ya, bentuk dasar, kemudian bentuk titik x, y, kemudian yang ketiga bentuk polar R dikali cos theta plus I sin theta. Dan yang terakhir adalah bentuk eksponen, yaitu R dikali E pangkat I theta. Oke, demikian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.